Ya, setelah gagal untuk tembus zona 2396, kali ini emas kelihatannya juga masih berupaya untuk kembali bangkit. Tapi masalahnya adalah, apakah pelemahan ini masih terus berlanjut atau tidak, dan seberapa dalam pola penurunannya? Oke, sebelum kita akan lihat nanti malam, fokusnya adalah Powell, tapi ada baiknya kita lihat terlebih dulu, apakah potensi penurunan ini memang akan berlanjut atau hanya bersifat sementara. Ini dia. Ya, ini adalah grafik US dollar yang ternyata dia ditutup dengan bullish candle di sini, dan itu adalah mencerminkan pola kenaikan secara jangka pendek ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, sebetulnya yang membuat dia mengalami kenaikan adalah pertama, dia tidak atau gagal untuk tembus 61,8%, dan itu persis dengan yang kita tandai kemarin. Yang kedua, alasan berikutnya adalah setelah terjadinya penurunan bertubi-tubi dari US dollar, sehingga sangat wajar secara teknis memang terjadi rebound ataupun pantulan naik. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah ini kenaikan yang konsisten atau tidak. Ini perlu dibuktikan lebih lanjut, apakah dia akan mampu sustain untuk berada di atas 50% ataupun 38,2% atau tidak. Karena dalam beberapa teori teknikal, kalau kita bicara tentang Fibonacci retracement, memang Fibonacci ini saya tarik dari tren kenaikan terakhir, kemudian penurunannya tidak atau belum berhasil tembus 61,8%. So, secara tidak langsung menunjukkan bahwa uptrendnya kelihatannya masih cukup kuat. Tapi ini akan kembali menjadi masalah kalau ternyata dia tidak atau gagal untuk melakukan penembusan di atas 105,60. Artinya, dalam beberapa waktu ke depan, mungkin saja kenaikan ini hanya bersifat sementara sebelum akhirnya terjadi tekanan turun balik, dan itu berarti menutupi ataupun bahkan tembus zona 61,8% dan bergerak lebih rendah. Atau kenaikannya mungkin bisa saja dua resisten lebih tinggi, tapi setelah itu kalau ternyata dia fail untuk melanjutkan, dia pun akan kembali mengalami tekanan turun. Jadi untuk sementara ini, saya asumsikan dolar sedang mengalami penguatan, dan itu pula yang membuat kenapa emas agak sulit untuk kembali bangkit, tapi mungkin saja untuk bersifat sementara. Nah, kalau kita lihat dari grafik keempatnya, posisinya seperti demikian. Ternyata yang kemarin kita gambarkan juga memang betul-betul terjadi ya teman-teman. Di sini area yang sama dengan area H4 tadi ataupun area daily, 61,8%-nya tertahan. Berarti sekarang ini kita akan coba melihat dari potensi berikutnya. Selama dia tidak tembus area resisten itu, berarti fix apa yang kemarin kita bahas terkait dengan potensi katakanlah bearish rectangle ataupun mungkin potensi dari bearish flag masih bisa terjadi, dan ini yang akan terjadi berikutnya. Jadi harapan saya adalah menjelang pernyataan Powell sendiri nanti malam, kemungkinan kita akan melihat apakah dia mampu untuk tembus resisten apa tidak. Kalaupun misalkan dia tertahan, jangan dulu senang, karena kemungkinan kita harus melihat lebih lanjut support ini akan ditembus apa tidak. Jadi artinya, walaupun saya bikin dua swing high di sini, belum tentu dia akan terjadi dua swing high, bisa saja satu kali langsung dia turun. Berarti support inilah yang harus kita perhatikan nanti malam. Kemudian kalau misalkan support kedua ini gagal, dia akan terjadi rebound kembali. Swing high kedua, perhatikan lagi zona resisten yang baru saja kita tandai, yaitu 105,20. Jadi kunci utamanya akan ada di Powell. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury, pergerakannya relatif berbeda teman-teman. Ini terlihat dari grafik daily yang ternyata ditutup dengan bearish candle. Lagi-lagi dia ditutupnya di bawah areal trendline resistennya. Jadi sebetulnya dia sudah confirm berubah tren, dan bahkan untuk kali kedua dia tetap bertahan di bawah trendline tersebut. Sehingga kemungkinan potensinya kecenderungan terjadi adalah pola penurunan lebih lanjut. Nah, sementara untuk grafik 4, karena lagi-lagi kita juga masih tetap harus mendengarkan Powell speech, maka yang kita harapkan berikutnya adalah zona ini kemungkinan akan seperti zona yang di kiri. Artinya, secara tidak langsung kita juga akan berharap di sini akan terjadi sideways atau bahkan langsung tembus kalau misalkan pernyataan Powell kecenderungannya relatif lebih dovish. Tapi kalau misalkan dia kecenderungannya hawkish, hati-hati. Kemungkinan di sini dia akan menjadi double bottom, lalu kemudian dia tembus dan mungkin saja mengincar teritori 4,4% ini. So, mana yang akan didahului ataupun yang akan terjadi, semua akan bergantung nanti malam. Itu pula yang menyebabkan kita harus mengupdate strategi untuk persiapan nanti malam. Walaupun pagi ini kami merekomendasikan melakukan sell, tapi hati-hati di malam hari mungkin berubah. Oke, tapi kita lihat terlebih dulu. Pound sterling sebagai salah satu dampak yang terkena dari penguatan dolar. Terlihat di sini, grafik daily menunjukkan candlestick ditutup dengan pola candle shooting star.
Kemarin saya sempat katakan di live streaming bahwa kita memiliki challenge ataupun tantangan karena si pound sterling ini masuk ke teritori resisten psikologis. Jadi untuk sementara waktu kelihatannya masih tetap mengambang. Apalagi setelah kemarin berhasil ditutup dengan shooting star, bentuknya seperti jarum setelah 1, 2, 3, 4 candle bullish. Artinya lagi teman-teman, ini adalah potensi untuk terjadinya koreksi ataupun penurunan yang dibutuhkan. Terlepas nantinya dia akan lanjut turun di bawah zona coklat tersebut atau hanya sementara waktu turun, kemudian dia memiliki demand yang lebih kuat di situ, ya mungkin saja terjadi. Tapi kita harus update terlebih lanjut apa yang akan terjadi dengan faktor fundamentalnya. Oke, berarti untuk sementara ini saya pegang untuk sell pound sterling masih tetap berlaku dan so far sih kelihatannya ini masih tetap menjanjikan ya. At least kalau kita menggunakan Fibonacci retracement dari zona yang memang kita tandai atau kita tarik dari 1.2614 sampai 1.2844 sampai teritori 1.2844, maka harapan saya penurunan akan tertahan di kisaran 38,2% atau 50% atau maksimum mungkin dalam 1,8%. Artinya teritori sekitaran 1.2702 sampai 1.2750-an itulah target potensial untuk pola penurunannya. Tapi jangan salah, area-area ini adalah area support psikologis yang mungkin saja menahan laju penurunan. So, skenario pergerakannya saya berharap dia naik hanya sementara, kemudian maksimumnya tertahan di 50% long black candle yang ini, kemudian dia lanjutkan penurunan, 2 support ditembus dan bahkan terhenti di 50%. Nah, tinggal masalahnya nanti di 50% ini bisa saja hati-hati dia akan terjadi rebound. Karena kalau kita asumsikan ini uptrend, maka inilah koreksinya, maka kemudian 50% akan menjadi penopang ataupun dukungan untuk dorongan kenaikan. Jadi apakah boleh untuk switch strategi menjadi buy? Boleh, dengan catatan sesuaikan dengan apa yang terjadi pada US dollar karena semua akan bertumpu kepada US dollar setelah pernyataan dari Jerome Powell nanti malam. Nah, sementara untuk crude oil sendiri, mungkin kita sedikit mengabaikan apa yang akan dikatakan oleh Powell, tapi pada intinya, skenario apa yang sempat kita gambarkan kemarin, ini kelihatannya mulai berfungsi atau mulai berjalan teman-teman. Ya, kemarin saya sempat mengatakan berkali-kali, ekspektasi saya adalah pergerakannya akan seperti ini kurang lebih. Nah, ini berarti butuh koreksi, dan itulah yang terjadi. Koreksi turun sedang terjadi, sedang berlangsung, dan bahkan 2 candle berturut-turut dia mengalami penurunan. Tapi hati-hati, walaupun saya kecenderungannya sell, tadi pagi sudah lakukan sell, sekarang kita coba lihat potensi penurunan selanjutnya, saya tidak berharap dia tembus di bawah $80. Artinya, kalau teman-teman simak video ini dan ternyata harga sudah berada mendekati $80, jangan tahan sell dan juga jangan melakukan sell. Tapi mulailah Anda mengincar zona buy. Karena kemungkinan di sini akan muncul demand sehingga support akan relatif kuat dan sulit untuk ditembus. Apalagi kalau misalkan benar informasi yang kita dapatkan tadi bahwasannya Saudi Aramco kemungkinan ekspornya meningkat di bulan Agustus. So medium termnya sepertinya masih bisa mengalami kenaikan. Walaupun short term ini mungkin kegangguannya adalah terkait dengan tingkat permintaan yang terganggu. Tapi jangan lupa bahwa di Amerika sana musim badai masih tetap berlanjut. Nah, otomatis di grafik 4, saya pikir kalaupun sekarang kita sudah melakukan sell, hati-hati kalau misalkan penurunan tersebut sudah berada atau mendekati teritori 8100 ataupun bahkan 80.20. Anda bisa lakukan atau mulai melakukan buy kalau misalkan dengan catatan teman-teman, di sini tidak terjadi penembusan di bawah 80.20. Jadi, tolong perhatikan dan simak baik-baik. Anda masih bisa sell, tapi kemudian kalau misalkan dia sudah mulai tertahan ataupun mungkin saja sudah mendekati 81 ataupun 80, maka exit, lalu kemudian wait and see, dan pastikan zona terakhir support tidak ditembus, bahwa itu adalah zona yang kita perkirakan sebagai zona buy. Nah, satu sisi, Anda juga bisa switch strategi menjadi buy, kalau ternyata dia malah naik dan tembus zona 84.60. Ingat, 84.60. Selama dia tidak terjadi kenaikan di atas zona tersebut, Anda masih bisa untuk opsi sell. Tapi kalau sudah turun sampai mendekati 80, sebaiknya Anda exit dari sell, lalu kemudian pertimbangkan atau prepare untuk melakukan buy. Nah, sementara untuk gold, kita lihat di sini grafik H4 yang cukup menarik, teman-teman. Oke, setelah kita lihat dari apa yang terjadi terkait dengan China yang mengurangi ataupun menghentikan pembelian sementara terhadap emasnya, perhatikan berita tersebut yang pernah publish di tanggal 7 Juni. Inilah grafik ataupun candlestick yang terjadi di tanggal 7 Juni. Ada 1, 2, 3, 4. 4 candle yang mengalami penurunan
dengan posisi penurunan tersebut cukup tajam. Dan kita lihat candle penurunan terakhir yang ini. Ini juga masih tetap tanggal 7. Bayangkan di tanggal 7 tersebut itulah data NFP dirilis dengan lonjakan yang cukup tinggi. Sehingga kalau misal kita lihat di sini 2 candle sudah cukup mewakili dari data NFP. Sementara sisanya ini kemungkinan akibat dari berita China. So, kalau misalnya kita pertimbangkan dengan yang sekarang, berita yang terbaru, ingat bahwa kemarin kita melakukan data non-NFP atau non-farm yang kecenderungannya relatif lebih rendah ataupun relatif lebih lunak. Nah, sementara yang terjadi pada emas adalah kenaikan. So, ini adalah opposite ataupun berlawanan dari apa yang terjadi di tanggal 7 Juni lalu. Kemudian, berita dari China membuat dia tertekan dan bahkan bisa dibilang menghapus semua kenaikan yang terjadi di tanggal 7 Juni tersebut atau 7 Juli saat non-farm payroll. Nah, ini berarti fokus saya adalah terkait dengan efek tersebut mungkin saja sudah diredam dan kita tinggal tunggu dengan Powell. Tapi karena Powell masih lama sampai nanti malam, maka perkiraan saya zona orange ini kembali menjadi permasalahan serius. Artinya zona 2364 sampai 267 itu kecenderungannya masih bertahan, lalu kemudian kita harapkan dia mulai penurunan. Hati-hati, penurunan kemungkinan akan berjalan optimal kurang lebih mendekati zona 2336-2340 yang merupakan sebelumnya adalah resisten psikologis, mungkin sekarang menjadi support psikologis. Area kedua kemungkinan akan tertahan di 2318 ataupun 2320. Jadi artinya teman-teman, kalau misalkan pagi ini kita merekomendasikan sell, malam hari hati-hati, kemungkinan kita harus merubah strategi andai kata atau in case ternyata Powell kembali dovish. Sehingga kemungkinan demand atau zona demand kemungkinan akan muncul di kisaran 2318 sampai 2320 atau bahkan 2336, 2340. Jadi dalam hal ini, Anda bisa pertimbangkan switch strategi menjadi buy kalau ternyata dia mentok ataupun tertahan di zona tersebut, plus ditambah lagi dengan kemungkinan Powell tetap dovish. Nah, di grafik daily, ini yang juga tak kalah penting. Tempo hari saya sempat mengatakan bahwasannya setelah terjadinya penembusan beberapa waktu yang lalu dari zona resistance triangle, kita belum pernah mendapatkan penurunan ataupun koreksi yang signifikan. Oke, perhatikan. Pola candle yang sempat mengalami kenaikan tersebut dari sejak tanggal 27 Juni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle berturut-turut kita asumsikan inilah bullish. Nah, sementara dari sejak penembusan itu terjadi di tanggal ini. Ini adalah 3 Juli dan sampai saat ini belum sempat terjadi koreksi sampai 2325. Artinya, seperti yang pernah saya bahas juga kemarin di live streaming, kecenderungan untuk potensi penurunan harusnya terjadi sebagai koreksi saja. Dan itu berarti apa yang terjadi pada China sebetulnya juga sudah diperhitungkan oleh market dan kecenderungan market masih tetap dalam optimisme pemangkasan suku bunga. Artinya kembali, penurunan untuk saat ini kemungkinan akan relatif terbatas dan saya perkirakan 2325 ataupun 2336 kemungkinan akan menjadi support yang layak untuk terjadinya pantulan kembali.